sulbinya Adam yang diusap oleh Allah 2 kali. Diusap oleh Allah 2 kali. Usapan pertama Allah mengatakan, ini anak cucumu yang akan masuk surga. Usapan kedua Allah mengatakan, ini anak cucumu yang akan masuk neraka. Kita semua itu ya. Bolehkah sekolah menghukum anak yang tidak puasa Senin Kamis? Tidak boleh ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Dihukum untuk sujud, ibadah tidak boleh dijadikan hukuman. Ibadah yang tidak wajib tidak boleh dihukum. Ya, anjurkan, sarankan, paksa tidak boleh. Nabi tidak mencela sama sekali orang yang masuk Islam lalu bertanya kepada Nabi, kewajiban apa yang harus aku lakukan? Nabi menjawab, salat 5 waktu. Hanya 5 waktu ya Rasul, tidak lebih. Nabi menjawab, tidak lebih, kecuali kalau engkau mau menambah yang sunat-sunat. Illa an tatawwa'a syai'an. Salat duha, salat tahajud, qobliyah, ba'diyah dan seterusnya. Orang ini mengatakan, aku tidak mau. Aku mau yang wajib saja. Begitu pula saum. Nabi menyebutkan puasa sunnah ada 6 hari di bulan Syawal, ada Senin Kamis, ada 3 hari setiap bulan. Orang ini mengatakan, aku tidak mau. Aku mau yang wajib saja puasa Ramadan. Ketika orang ini pergi, Nabi mencela apa memuji? Memuji apa mencela? Memuji. Qad aflaha in shadaqa wa fi riwayatin dakhalal jannah. Kalau benar apa kata dia, beruntung dia masuk surga. Karena orang yang tidak melakukan hal-hal yang tidak wajib tidak boleh dicela, karena memang tidak tercela, apalagi dihukum, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Justru dihukum karena kukunya panjang gitu, malah boleh. Dihukum karena tidak nyapu, tidak piket, malah boleh, karena itu kan bukan ibadah. Ya. Jadi tanamkan kepada anak-anak itu untuk takut dosa, jangan takut hukuman. Rasulullah pernah memotong tangan seorang pencuri selendang yang harganya tidak seberapa. Apakah ini sahih? Saya tidak tahu ya. Yang jelas ada nisab, ya. Di bawah nisab itu belum dipotong tangan, di atas nisab dipotong tangan. Apa benar kalau kita sedang sakit ada bacaan tertentu sebanyak 90 kali? Tidak benar ya. Tidak benar. Hitungan-hitungan itu harus dari Nabi SAW. Sering kita bahas di majelis ini bahwa amal ibadah yang mestinya dapat pahala berubah jadi dosa gara-gara 3 hal. Salah satunya ini, bilangan. Baca Al-Fatihah pahala besar, tapi akan berubah menjadi dosa ketika ngarang-ngarang bilangan. Saya akan baca Al-Fatihah pagi ini 1000 kali, dosa. Jangan dihitung. Karena yang berhak mengatakan 1000 kali, 500 kali, 33 kali, 7 kali, 3 kali hanya Rasulullah SAW. Selain beliau tidak berhak. Dan para imam meneliti apa yang disabdakan oleh Nabi tentang bilangan itu cuma 3, 7, 25, 33, 100. Enggak ada 400, 1000, 10.000, enggak ada. Adapun kita baca istighfar berulang-ulang sampai ratusan bahkan ribuan, boleh apa tidak? Boleh. Yang tidak boleh dihitung, dibatasi. Tentang tanah yang Allah pakai untuk menciptakan Adam, itu ada 3 jenis, ada di mana? Bukan 3 jenis ya, seluruh jenis. Tanah itu
bukan 3 jenis ya, lebih. Ya banyak sekali kan. Yang 3 jenis itu dalam hal ilmu. Orang dapat ilmu, menerima ilmu itu seperti tanah menerima air hujan. Itu ada 3. Ada qi'an, ada ajadib. Qi'an ini yang terburuk. Dia tanah tapi mirip-mirip batu, cadas, keras, tidak bisa menyerap air sama sekali. Itu tanah terburuk, diistilahkan oleh Nabi sebagai qi'an. Yang kedua ajadib, dia tanah yang bisa menyerap air. Ketika hujan maka dia menampung air. Ketika berhari-hari, berbulan-bulan tidak hujan, maka manusia menggali tanah itu. Ada airnya. Kalau yang pertama tadi digali sedalam apapun nggak akan ada air. Itu lebih baik. Nah, yang terbaik thaifatun thayyibah. Dia mendapatkan air dari langit, tanah itu. Setelah dia mendapatkan air, dia mengeluarkan apa? Padi, jagung, rambutan, duku, duren, dan seterusnya. Ini tanah terhebat. Itu dalam masalah ilmu yang terkenal dengan istilah faidah atau fawaid. Maka seorang ulama dari hadis tersebut mengeluarkan 5 fawaid. Ulama yang lain 10, ulama yang lain 17 dari hadis yang sama itu. Ulama yang lain lagi 30. Gitu. Semakin banyak tentu semakin alim dia. Adapun Adam, seluruh tanah yang ada di muka bumi ini dipakai oleh Allah, diambil oleh Allah untuk menciptakan Adam. Oleh karena itu di dalam diri Adam ada yang baik-baik sekali, akhirnya jadi Rasulullah, jadi Ibrahim, jadi Musa, jadi Nuh. Ada yang buruk sekali, akhirnya jadi Fir'aun misalnya, Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya kan dari Adam. Jadi Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Rasulullah, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan kita semua pernah berada di sulbinya Adam yang diusap oleh Allah 2 kali. Diusap oleh Allah 2 kali. Usapan pertama Allah mengatakan, ini anak cucumu yang akan masuk surga. Usapan kedua Allah mengatakan, ini anak cucumu yang akan masuk neraka. Kita semua itu ya. Apakah mengirimkan bacaan Al-Fatihah sampai kepada orang yang sudah wafat? Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seandainya sampai, misalnya saya meninggal, tetangga saya baca Al-Fatihah untuk saya dapat pahala, maka ayat itu harus dicoret. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan. Saya usaha apa? Tetangga saya baca Al-Fatihah, saya dapat pahala. Hanya gara-gara dia mengatakan ila hadratir ruh fulan, ya. Kecuali tetangga saya bisa baca Al-Fatihah, saya yang ngajarin, saya yang menuntun dia sehingga hafal Al-Fatihah. Maka setiap tetangga saya baca Al-Fatihah, saya dapat pahalanya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Kecuali apa yang dia usahakan. Kan usaha saya sehingga dia hafal Al-Fatihah, gitu. Tapi kalau dia baca Al-Fatihah bukan karena saya, usaha apa saya? Ya. Ternyata ayat yang gamblang, jelas, banyak tidak difahami oleh saudara kita. Iya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.